Halo Sobat Kata, kembali lagi bersama saya Lemuel dalam podcast Berawal Dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang menarik gitu ya. Ini kita kedatangan host, enggak deh, bukan kedatangan host, tapi kedatangan bintang tamu yang sangat menarik gini ya. Ini ada yang baju hijau-hijau nih, 2 orang ya. Hijau neon ya. Hijau neon ya. Ini ada kita kedatangan bintang tamu dari Tuntas. Yeay, boleh tepuk tangan dong. Terima kasih kru. Oke, nah sekarang kita mau kenalan dulu nih sama 2 orang di hadapan kita. Ini ada Kak Tiara dan ada Kak Dorisma. Boleh kenalan dulu? Boleh. Mau kenalin apanya dulu nih? Ya kenalan aja boleh. Kalau dari Kak Dorisma dan Kak Tiara itu sehari-hari ngapain sih gitu ya? Dari sebenarnya kalau Kak Dorisma dan Kak Tiara boleh kasih tahu gitu. Sebenarnya itu Kak Dorisma dan Kak Tiara itu siapa sih? Oke. Siapa dulu nih? Kak Doris. Oke deh, siap. Halo Sobat Kata, ya halo Kak Lemo. Iya, halo. Saya namanya Dorisma. Saya adalah koordinator Bimbel Tuntas kita. Yang di lapangan namanya itu Sahabat Kita, Bimbel Sahabat Kita. Bimbel Kalau bisa Sahabat dilihat Kita, dari oke. ininya saya ya. Nah, ini Bimbel ini adalah salah satu program reaching out-nya dari kita untuk melayani komunitas atau masyarakat yang ada di luar gereja. Artinya orang-orang yang belum pergi bergereja gitu. Lebih banyak dilayani adalah orang-orang itu. Dan bentuk pelayanannya itu adalah layanan sosial masyarakat dalam bidang pendidikan, terus kemudian juga kesehatan, pemberdayaan ekonomi, begitu ya, hal-hal yang lebih sifatnya lebih umum seperti itu. Tapi yang kehadirannya diharapkan memang bisa membawa dampak yang positif dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi umumnya yang dilayani itu adalah komunitas-komunitas yang prasejahtera, baik dari sisi finansialnya, ekonominya mereka termasuk kelompok prasejahtera, tapi juga dari sisi sosial dan hal-hal yang lain mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian gitu. Kira-kira gitu deh singkatnya. Ya. Siap. Ya. Kalau Kak Tiara boleh. Iya, kenalan. halo Sobat Kata. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga, dan selain itu juga saya salah satu guru bimbel di Mahkota ya, di Tuntas. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Doris, bahwa kami melayani mereka-mereka yang secara ekonomi sangat memprihatinkan ya, kurang beruntung ya, anak-anak yang kurang beruntung. Kami melayani mereka, kami datang kepada mereka. Tapi sebenarnya apa sih kenapa gitu pada awalnya dibentuk Tuntas gitu? Sejak kapan sih Tuntas ada? Nah, kalau cerita ini kita harus memanggil para tetua nih ya. Tapi sederhananya begini deh. Tuntas ini merupakan komitmen dari gereja untuk memberkati masyarakat di sekitar gereja ya, dimulai dari Jakarta dan harapannya akan memberkati Indonesia dan seluruh dunia ini tentunya ya. Kalau bisa kita kerjakan, itu adalah kerinduan hati yang datang dari komitmen gereja. Kalau saya nggak salah ingat nih ya, itu di hari ulang tahun gereja pada waktu itu yang ke-80. Nah, karena itu Tuntas ini umurnya udah cukup panjang sebenarnya ya. Jadi itu adalah cikal bakal adanya Tuntas, datang dari kerinduan gereja untuk memberkati orang-orang yang ada di luar gereja ya. Artinya seperti itulah, orang-orang yang membutuhkan. Nah, karena itu kehadirannya yang paling make sense itu tentunya lewat hal-hal sosial seperti ini gitu. Oke. Tapi sebenarnya dari Kak Dorisma dan Kak Tiara udah berapa lama sih gabung di Tuntas? Nah, kalau Kak Tiara berapa lama? Kalau saya udah mau 4 tahun gabung 4 di tahun ya. Tuntas ya. Kalau saya hampir 6 tahun. 6 tahun. Mengenal Tuntas itu sekitar 6 tahun lah ya. Di dalam perjalanan, tapi Tuntasnya sendiri sudah 10 tahun lah usianya dalam pelayanannya di tengah-tengah komunitas. Oke. Boleh cerita sedikit dong Kak, gimana nih biasanya sih ngapain aja sih Tuntas gitu ya? Kita tahu tadi sedikit ya, kita melayani orang-orang yang dari kaum prasejahtera gitu ya. Tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan sama Tuntas? Iya, kalau kegiatan kita sih banyak ya setiap hari gitu. Jadi program Tuntas itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan,
dan pemberdayaan ekonomi pada saat ini dan community development, harapan kita ke sana. Tapi yang lebih intensif itu setiap harinya itu khususnya di bidang pendidikan melalui bimbel gitu ya. Jadi lewat bimbel ini kita mendidik anak-anak mulai dari usia TK sampai usia SMA juga ada gitu. Walaupun yang lebih banyak itu murid-murid kita itu di usia TK sama SD. Ya saat ini kondisi murid kita di masa pandemi ini itu lebih kurang 270 anak. Ya, kalau sebelum pandemi itu kita hampir 400 anak juga ada. Ya rata-rata di mahkota sendiri sekarang itu 70-an anak. Tapi sebelum pandemi itu 135 anak. Iya, Ya. betul. Jadi itu kegiatan kita yang sehari-hari gitu ya. Jadi mengajar anak-anak bimbel. Nah, yang unik adalah dari mengajar ini kita juga mempromosikan atau membawakan itu perubahan karakter, di mana kita mau mentransform nilai-nilai yang benar di dalam kehidupan anak-anak lewat pembelajaran-pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, itu di bidang pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, di event-event tertentu kita menyediakan pengobatan gratis, bekerja sama dengan Klinik Pratama Immanuel ya. Jadi mengadakan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, seperti itu. Parenting juga, itu kan kesehatan mental ya, konsultasi mengenai perkembangan anak. Lalu kemudian dari sisi ekonominya, dalam 2 tahun belakangan ini sebagai respons terhadap kondisi pandemik, itu kita mendampingi beberapa orang tua murid dengan memberikan satu pinjaman tanpa bunga untuk mereka bisa mempertahankan usahanya, usaha kecil. Jadi ada yang jual makanan, ada yang jual minuman, yang di sepeda seperti itu, yang jualan kopi keliling, yang seperti itu. Kemudian ada yang berjualan alat-alat tulis, yang seperti itu. Jadi mereka mendapat pinjaman yang sangat kecil, lalu kemudian mengembalikan dengan cara mencicil, sambil dilakukan pendampingan oleh tim yang ada, melakukan pendampingan bagaimana mereka melakukan manajemen keuangan, terus kemudian mengembangkan usahanya. Puji Tuhan itu sangat memberkati mereka. Tadi 200-400 murid itu tuh 200, itu sebelum pandemi ya. Itu tapi dari satu tempat atau dari berbagai macam tempat? Berbagai macam tempat Kak. Iya. Mungkin 5 macam. Iya, 5 pos ya, 5 Persisnya pos. Ada apa aja tuh? Ada Di pos mana yang aja sih? terdekat itu di Mahkota, terus kemudian di Tanjung Burung yang terjauh, lalu kemudian Teluk Naga, lalu kemudian Rawa Company dan Rawa Bokor. Dan di 5 pos itu ya, 5 pos itu tuh ada banyak anak gitu ya, ada bisa berapa Minimal itu? rata-rata itu yang paling sedikit jumlahnya itu 35 anak. Di satu pos itu 35 anak yang paling kecil. Kemudian yang terbesar itu 80 dan 80 anak ada. Oke, sip. Nah, sebelum kita mau lanjut lagi gitu ya, sebelum kita mau nonton satu video dulu soal tuntas. Perubahan apa yang paling terlihat setelah belajar di Bimbel Sahabat? Anak saya yang tadinya tidak percaya diri, yang tadinya pemalu, setelah belajar di Bimbel Sahabat kita menjadi lebih percaya diri, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dan ditambah lagi sekarang dia lebih bisa mengucapkan terima kasih, tahu kapan waktu diminta tolong, kapan tahu minta maaf. Dia meningkatkan baca, bisa membaca, belajar juga. Ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Tenang gitu, soalnya kan dari cara mendidiknya atau cara apanya gitu cukup puas itu bagi saya Bu gitu. Saya sangat senang anak saya sekolah di Bimbel Sahabat karena anak saya dari belum bisa memegang pensil sekarang bisa, terus sudah tahu huruf, bisa membaca dengan lancar, berhitung. Dari udah bisa mandiri, dari biasanya kan nggak mau ditinggal, sekarang udah bisa ditinggal. Saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka sahabat kita. Makasih. Satu kata untuk Bimbel Sahabat kita Tanjung Burung. The best top markotop. Namanya bersahabat, antara guru dengan murid benar-benar satu sahabat. Eka Sahabat is the best. Very good. The best ya. Untuk
Tidak ada nonton nih. Nah, tadi aku juga sempat lihat gitu ya, ada banyak ibu-ibu gitu ya yang di sana gitu. Boleh ceritain sedikit nggak Kak gitu ya? Mungkin Kak Tiara boleh nambahin atau Kak Dorisma. Gimana sih keadaan teman-teman di sana gitu? Sebenarnya tuh mereka tuh dari latar belakang keluarga yang seperti apa gitu? Iya, kalau mau bicara tentang itu tentu berkaitan dengan tujuan yang tadi kalian mau tanyakan ya. Jadi tujuan kita untuk hadir di tengah-tengah mereka itu ya memberkati mereka ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati, menyalurkan berkat Tuhan bagi mereka di dalam semua term yang ada, termasuk pendidikan. Nah, kondisi mereka itu kan di sana secara ekonomi prasejahtera, tapi secara edukasi juga mereka sangat rendah ya. Banyak para orang tua murid itu yang SD juga nggak tamat gitu ya, nggak kelar sekolahnya. Jadi karena itu mereka juga ada di dalam kemiskinan, salah satunya ya karena pendidikan yang rendah juga. Karena itu kita hadir lewat pendidikan, memberkati dan ingin melakukan perubahan ya. Jadi sesuai dengan tujuan kita memberkati mereka, mengadakan perubahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Secara ekonomi mereka prasejahtera. Umumnya itu pekerjaannya ya pegawai pabrik, ya ART. Kalau ada yang jadi driver ojol dan satpam udah keren gitu ya. Kalau pekerjaan di sana. Ada beberapa seperti di daerah Teluk Naga yang punya usaha kecil seperti itu. Dan ya itu tadi menjadi melakukan usaha juga seperti jual kopi keliling atau jual makanan jadi gitu yang memang penghasilan hariannya juga sangat kecil gitu, pas-pasan banget. Itu dari sisi ekonominya dan dari sisi pendidikan. Tetapi dari sisi sosial juga komunitas yang kita layani ini boleh dikatakan sangat memprihatinkan ya. Kondisi anak-anak ini banyak anak yang nggak jelas keluarganya. Orang tua di mana, papanya di mana, mamanya di mana, hasil perkawinan yang kesekian kali begitu ya. Jadi itu banyak anak-anak yang memang dirawat oleh neneknya atau oleh saudara yang lain seperti itu. Bahkan ada anak-anak yang orang tuanya sendiri tidak menikah secara resmi ya. Seperti itu. Dan ini berdampak kepada data-data anak dan yang lain-lain. Jadi secara sosial, moral sosial juga memprihatinkan kondisinya. Bahkan ada orang tua murid juga yang memang narkoba, memakan narkoba, seperti itu ya, dan keluar masuk penjara ya, seperti di daerah Makota itu ya. Bahkan ada yang terlibat prostitusi seperti itu. Jadi secara moral dan sosial juga kondisinya memprihatinkan untuk komunitas-komunitas yang kita layani. Dan itu seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia sendiri datang untuk memulihkan orang-orang yang sakit. Kita rindu bahwa memang kehadiran kita di sana boleh membawa kasih Allah dan boleh memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang sesungguhnya memulihkan, tapi lewat kita perlahan-lahan apa yang kita kerjakan hari demi hari boleh membawa pemulihan bagi mereka. Iya, menarik sekali ya. Kalau dari Kak Tiara nih, biasanya kan Kak Tiara juga ngajar gitu ya kan gitu. Biasanya yang diajarin apa sih Kak? Pengen tahu deh aku. Biasanya yang diajarin ya semua sih Kak, maksudnya berdasarkan dia punya PR ya, misalkan dia punya PR ya itu dibantu, didampingin gitu ya. Terus ya selain itu juga misalkan kita dengerin dia curhat nih sama kita, karena tadi ya latar belakang mereka itu datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari keluarga yang broken home gitu kan. Nah dia datang ke lesan itu dia bisa bercerita ke kita gitu, cerita keluarganya, misalkan orang tuanya marahin dia atau orang tuanya pisah gitu. Banyaklah mereka juga bercerita, jadi kami mendampingin mereka juga selain mengajar gitu ya. Ya itu aja. Jadi bukan cuma secara akademik gitu ya. Tadi juga aku sempat dengar soal karakter building juga ya gitu. Iya betul. Ya juga bukan hanya masalah anaknya saja yang kita dampingi. Kadang-kadang karena kita membuat satu program belajar yang terprogram dengan integrasi gitu dengan anak-anak. Dengan pembelajaran anak-anak, orang tuanya juga kita didik juga gitu. Jadi kita lakukan parenting secara rutin gitu per 3 bulan, per 6 bulan dengan
orang tua murid, lalu kemudian guru-guru berkunjung ke rumah orang tua murid untuk bisa update situasi, sekaligus juga secara tidak langsung ya mendidik para orang tua juga, mulai dari bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana terlibat dalam mendidik anak, sampai juga mereka ketika udah ada hubungan yang seperti itu, mereka terbuka dengan hidupnya, ya kita berbagi iman ya, berbagi kesaksian hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup kita dengan Tuhan. Oke. Nah, tapi kalau biasanya gitu ya, Kak Tiara, apa sih ujian yang paling susah yang pernah diajarin ke murid gitu? Ujian Ujian matematika ya. Ujian matematika gitu ya. Matematika sih, soalnya kita kan bukan background itu jadi agak susah juga. Tapi untuk ini ya kita harus belajar terus juga supaya bisa mendampingi mereka. Cuma kalau ditanya yang biasa susah ya itu matematika. Matematika ya. Oke, nah sekarang kita juga punya ujian nih buat kalian berdua. Aduh, jangan sulit-sulit dong. Ini aku mau ngasih bel. Ini bel. Jadi kalau tadi tanya ini apa ya, ini adalah bel teman-teman. Untuk kita ada ujian nasional berawal dari kata ya. Gawat ini. Jadi ini sistemnya gampang banget nih teman-teman gitu ya. Jadi Kak Tiara dan Kak Dorisma ini cara mainnya gampang. Jadi intinya aku akan ngasih pertanyaan gitu ya, kayak kita lagi ujian aja gitu. Nah terus nanti silakan dijawab. Oke, ceritanya gurunya lagi di tes. Iya, tapi boleh, ini kan ada dua bel gitu ya. Boleh dicoba dulu gitu ya. Iya, ini ada bunyinya beda. Nah ini akan cepet-cepetan gitu jawabnya. Jadi siapa yang duluan, nanti aku juga catat ya. Yang menang nanti dapat hadiah dari panitia. Aku nggak tahu tapi hadiahnya apa. Ya coba. Jadi nanti cepet-cepetan aja. Nanti kalau setelah mencet bel baru dijawab gitu ya. Oke, jadi kalau abis pencet bel langsung jawab. Ya. Ini gue tes dulu. Tes. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini buat tes aja ya. Ibu kota dari Malaysia adalah? Ya silakan. Kuala Lumpur. Iya gitu ya. Mantap. kita coba lagi ya. Nah ini untuk. Ini masih tes ya? Enggak, ini udah beneran. Udah poin. Udah beneran. Nah ini aku catat dulu. Oke. Siap. Nah sekarang pertanyaan pertama. Hitunglah. Aduh. Karena matematika tadi. Begitu udah ngomong hitunglah langsung menghela napas ya. 5 kali 5 ditambah 5 bagi 5 sama dengan. Ya silakan. 26. Wih. Betul sekali jawabannya, 1 poin untuk Kak Dorisma. Oke, lanjut. Negara terluas keempat di dunia adalah A. Cina, B. Amerika Serikat, C. Rusia, D. Indonesia. Silakan. Cina. Salah ya? Salah. Silakan coba Kak Dorisma. Rusia. Salah. Salah. Pulang harus belajar lagi geografinya ya berarti. Betul. Iya. Jawaban yang benar adalah Amerika Serikat. Lanjut. Nomor 3. Apakah hewan terkecil di dunia? Amuba. Betul. Kak Dorisma dapat 2 poin. Lanjut. Apa sih bahasa Inggrisnya dari Injil? Ya, silakan. Gospel. Betul. Lupa. Iya betul. Tidak mengurangi nilai Injilnya. Pertanyaan nomor 5. Nama bom yang meledakkan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 adalah? Bom atom.
Pencet Kak, pencet. Bom atom bukan? Kurang tepat, namanya apa? Nama bomnya? Apa ya? Bom nuklir. Ya udahlah ya. Lupa nggak tahu. Kayaknya nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Aku juga nggak tahu kalau nggak ada contekan. Ini namanya Little Boy ya, jadi salah semuanya. Oke. Oke deh. Lanjut, pertanyaan nomor 6. Cara mengeja atau spelling dalam bahasa Inggris untuk kata berikut. Ya, jadi nanti disebutin aja ya gimana spellingnya. Evangelis. Aja lah. Ya gitu. Gimana? EVANGELIST. Betul. Betul ya, jadi evangelis itu kayak gitu ya tuh pokoknya. Cari aja lah di Google. Cari aja di Google. Oke, lanjut nih pertanyaan nomor 7. Jadi Banyak tadi banget Kak pertanyaan. ya emang kan ngetes ya. Aduh. Nomor 7. Singkatan dari ATM adalah. Jangan Google. Jangan dulu. Apa? Anjungan tunai mandiri. Betul. Ternyata masih ingat. 5 poin ya untuk Katiar. Waduh. Kak Risma salah. Kalau gitu saya nggak milih lagi ya. Iya. Lanjut. Pertanyaan nomor 8. Masih ada banyak loh. Ini pertanyaannya, siapakah aku? Nah, ini ada siapakah aku? Bukan saya. Tapi ini ceritanya adalah aku adalah gelap dan terang secara bersamaan. Semua orang pasti mengenalku. Namun sejauh ini hanya aku satu-satunya yang hidup di antara saudara-saudaraku. Jawabannya adalah Itu pantun. emang susah. Udahlah nggak usah. Itu pantun. Nggak usah berusaha ya. Nggak usah berusaha. Jawabannya bumi. Jawabannya bumi kan, bumi itu ini ya kayak gitu. Ya udahlah bumi lah pokoknya ya. Bumi aja deh. Nggak usah jelasin ya. Cari sendiri jawabannya di internet. Oke, nomor 9. Nih 9 ya. Segitiga memiliki total sudut sebanyak 3. 180 derajat. 3 lagi aku bilang. Saya pikir ininya. Tidak salah. Saya pikir iya betul. Nggak salah kan, segitiga ada 3. Tapi jumlah sudutnya Iya. Saya 180. Betul. Oke, 6 poin ya berarti untuk Kak Risma. Saya mau tes sendirian. Terakhir. Kapan kita memperingati Hari Ibu Nasional? Kapankah Hari Ibu Nasional? Ayo ibu-ibu jawab dong. 21 apa Bu? November ya. Salah. 1 Desember. Salah juga. Jawaban yang benar adalah 22 Desember. Oh iya 22 bukan 21. 22 Desember. Oke, terima kasih. Yeay, tepuk tangan. Kalau yang itu Hari Perempuan tuh 21 April kan ya, di Ibu Kartini ya. 21 April yang Ibu Kartini. Nah sekarang kita mau lanjut ya, kita ke pertanyaan-pertanyaan aja deh. Udah capek kan berpikir ya, ini pertanyaan yang tidak berpikir aja ya. Tapi sebenarnya apa sih gitu ya, yang pengen aku tahu itu adalah apa sih selama ini gitu challenge-nya di ketika mengajar atau melayani di Tuntas tuh sebenarnya apa sih challenge yang paling gede? Mungkin masing-masing boleh jawab tuh ya. Boleh Kak Tiara dulu nih. Kak Doris aja. Ayo udah Kak Doris dulu. Iya kalau challenge-nya pastinya setiap hari ada challenge. Tapi challenge yang terberat itu bagi kita adalah ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Ini masalahnya kompleks gitu ya. Karena kita menolong anak, tapi terus kemudian ketika dia kembali ke rumah dia akan kembali kepada hal yang dia dapat sebelumnya. Contohnya nih misalnya
Ada anak yang kasar, bicaranya kotor gitu ya, terus kemudian suka memukul teman begitu. Kita udah coba melayani, menolong, mengajar, mendidik, tapi setiap dia pulang ke rumah itu akan terulang lagi karena contoh-contoh itu semua dia dapatkan di dalam rumah gitu. Jadi itu menjadi challenge, dan challenge terberatnya orang tua si anak ini nggak ngelihat bahwa anaknya perlu berubah. Gitu. Jadi itu yang terberat, merubah mindset dari orang tua, pentingnya mendidik anak, pentingnya sekolah, dan penting bahwa hidup mereka bisa berubah loh, yang kayak gitu tuh. Itu yang tersulit sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Atau kalau Kak Tiara gimana Kak? Sama sih Kak, yang paling sulit adalah mengubah pola pikir seseorang ya. Kayak tadi kasusnya misalkan anak dari misalkan datang ke kita nih, terus omongannya kasar, terus kita kasih tahu dong itu nggak boleh ya ngomong jorok. Tapi ketika dia kembali ke keluarganya terulang juga gitu, karena di keluarganya udah biasa ngomong begitu gitu. Jadi di kita kan dia nggak lama ya, di keluarganya lebih lama. Nah itu omongan itu dia terus ulang-ulang gitu. Nah itu susah bagi kita gitu untuk mengubahnya gitu. Ya selain daripada tentunya tinggal di tengah-tengah komunitas yang bukan komunitas kita, that we are not belong to. Ya maksudnya semua guru-guru kita ini tinggal di komunitas yang kita layani. Dan semuanya itu kita pendatang di tempat itu. Yang semuanya gaya hidup, kebiasaan kita itu berbeda gitu dengan mereka. Gitu, karena memang tantangan dan situasinya itu kan semi kumuh ya, daerah-daerah yang kita tempat ini kan semi kumuh sebenarnya gitu. Jadi banyak tantangan di sana, mulai dari fasilitas yang kotor, semrawut gitu ya, yang kita juga harus menikmati itu di situ mau nggak mau, tinggal di tengah-tengah komunitas itu gitu. Setiap hari mendengar pertengkaran, percakapan-percakapan yang tak senonoh gitu ya, yang kurang baik gitu. Jadi bagaimana untuk bisa bertahan, survive di tengah-tengah komunitas yang seperti itu dan tetap menjadi agent of change, itu yang tantangan yang sangat berat sih tiap-tiap harinya pasti. Kakak sendiri pernah ngerasa capek nggak? Sangat pernah. Pastilah ya, normal lah ya. Saya rasa saya manusia biasa juga, saya nggak superhero gitu. Pasti pernah capek, pernah jenuh, dan pernah marah juga ke orang-orang yang dilayani, rasanya gitu pengen marah, tapi kembali mengingat apa sih tujuan dan dengan apa sih kita melayani. Tentu kita datang melayani ke sini adalah membawa kasih Kristus. Maka jadi mengingat lagi kasih Kristus itu apa sih? Dan ya akhirnya kembali kepada panggilan ya, bahwa kita datang untuk mengasihi mereka karena Kristus mengasihi kita. Jadi ya nggak ada tuntutan lah ya, maksudnya ya mau capek, mau marah, mau apa ya, kembali datanglah kepada Tuhan gitu. Jadi ketika capek datang pada Tuhan, ketika kesel, kecewa ya karena kita udah kerja keras tapi ya balik-balik lagi kayak tadi itu ya, hasilnya dipatahkan sama orang tua, ya kita kecewa gitu ya. Ya datang pada Tuhan, membawa kepada Tuhan. Ya Tuhan pulihkan lagi sih. Kalau enggak kita mungkin dari dulu udah pulang ya. Iya betul. Enggak di sana lagi gitu. Nah tadi kan itu ya, kita juga ada sempat ngeliat videonya gitu ya. Apa sih sebenarnya tanggapan dari orang tua gitu dengan adanya bimbel gitu ya, bimbel sahabat kita gitu, itu apa sih tanggapannya mereka gitu, apa yang mereka? Iya kalau dari orang tua mereka sangat senang tentunya ya, mereka sangat tertolong dengan ada bimbel gitu di lingkungan sekitar mereka. Anak-anak mereka yang tadinya misalkan susah belajar nih, jadi ketika masuk di kita jadi banyak perubahan gitu ya, dari nilainya misalkan sangat buruk jadi nilainya ya lumayan lah di sekolah gitu. Terus mereka sangat tertolong tentunya, itu sih sangat bermanfaat lah bagi mereka gitu. Banyak perubahan yang mereka rasakan terjadi di diri anak mereka gitu. Iya, mungkin juga kalau bicara tentang respon orang tua ya, biasanya kalau udah anak dari TK menuju ke SD atau biasanya ada pergeseran kelas begitu tuh, orang tua suka ngasih feedback gitu ya ke kita. Gimana anaknya berubah ketika udah belajar di kita. Ini yang paling berkesan bagi saya selama 6 tahun ada di sini. Ada satu orang ibu itu di salah satu cabang, salah satu pos kita,
anak ini udah ditolak belajar di mana-mana. Jadi seharusnya usianya itu sudah masuk SD gitu ya. Tapi waktu itu ngedaftar di kita mau belajar di usia TK karena nggak tahu apa-apa. Kenapa anak ini ditolak dimanapun untuk belajar? Karena anak ini suka tantrum, suka marah, suka ngamuk, suka mukulin anak lain gitu. Jadi banyak orang tua yang nggak suka gitu dengan anak ini. Setiap anak ini ada di sekolah tertentu atau les di tempat tertentu. Tapi pada waktu itu belajar di kita. Setelah kita amat-amati, kita perhatikan, nah anak ini ternyata dia tantrum dan ini karena serasa melihat hantu gitu ya. Nah kita telusuri ternyata kesukaannya atau keseringnya anak ini nonton film horor. Karena sering pakai HP dan orang tuanya suka nonton film horor. Gitu, anaknya jadi ikut suka nonton film horor. Dan jadi mungkin kemampuan pemikiran anak ini nggak bisa membedakan antara film dan dunia nyata. Jadi dia selalu merasa diikuti oleh tokoh-tokoh di dalam film horor itu. Jadi kemanapun dia selalu merasa takut. Dia pukul temannya karena dia merasa ada hantu di dekat temannya, begitu. Dia menjerit karena dia merasa hantu-hantu itu datang kepada dia gitu. Tapi kemudian setelah kita dampingi, kita layani, orang tua juga kita dampingi, akhirnya anak ini bisa menyelesaikan membaca, menulis dan siap untuk masuk di SD, bahkan bisa mengikuti pelajaran untuk di level SD gitu. Jadi ini mamanya itu sampai menangis terharu sampai bilang nggak tahu mau bilang terima kasihnya gimana lagi karena anak saya ini yang tadinya udah nggak ada harapan, saya pikir anak saya ini udahlah jadi beban buat saya seumur hidup gitu ya. Tapi ternyata belajar di sini anak ini bisa nanti jadi orang, bisalah dia untuk dirinya sendiri, udah bisa baca, udah bisa nulis ya bagi mereka itu udah cukup gitu ya. Dia sudah bisa begitu. Jadi itu yang sangat berkesan sih bagi saya ya. Kalau bicara tentang feedback dari orang tua murid, itu salah satu contohnya gitu. Tapi itu kan dari sisi orang tuanya gitu. Kalau dari sisi kakak sendiri gitu, apa sih yang kakak rasakan gitu ketika akhirnya bisa melayani teman-teman di Tuntas gitu? Apa sih yang kakak rasakan gitu? Sukacita dong. Iya, senang gitu, senang bisa melayani bareng-bareng. Ya ada sukacita, jadi ketika ada terjadi perubahan-perubahan seperti itu dan ketika ada orang-orang yang akhirnya mengenal Tuhan, itu sukacitanya nggak bisa digambarkan ya, hanya bisa dirasakan dan disyukuri gitu. Oke, nah aku masuk ke sini nih, jadi sebenarnya ini untuk penutup aja gitu ya, jadi sebenarnya apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh teman-teman Tuntas sekarang? Ya. Silakan. Kalau mau bicara tentang kebutuhan, kita sangat membutuhkan seluruh resources untuk bisa mengembangkan pelayanan Tuntas tentunya. Baik dari sisi tenaga, dari sisi dana, dan dari sisi support secara mental dan moral untuk kita juga kita butuhkan. Karena pekerjaan ini atau pelayanan ini kita lakukan daily basis ya, setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita menghadapi orang-orang yang bermasalah kayak gitu. Jadi kita membutuhkan support mental juga supaya kita tetap sehat secara mental, secara moral dan bisa tetap melayani mereka. Secara rohani kami membutuhkan dukungan doa yang besar setiap hari mendoakan kami di tengah-tengah pelayanan ini, khususnya para ibu guru banyak yang single nih gitu ya. Jadi situasi single di lapangan dengan komunitas yang seperti ini sebenarnya sangat rentan, sangat tinggi resiko gitu ya, tetapi supaya Tuhan memelihara, menjaga kami, menguatkan dan memberi kami hikmat gitu melewati tantangan-tantangan tiap-tiap hari gitu. Karena kita pernah juga diancam untuk diusir dari daerah yang sensitif, ya ada daerah yang sensitif kita pernah juga diancam seperti itu, tetapi Tuhan mengirimkan juga orang-orang untuk menjaga kita di sana gitu. Jadi kami membutuhkan dukungan doa. Dukungan daya dan tenaga itu kami butuhkan juga. Ya tentunya dukungan dana juga dibutuhkan supaya pelayanan ini bisa sustainable, berlangsung terus-menerus. Gitu. Nah, gimana sih caranya gitu kalau teman-teman gitu ada yang mungkin tertarik pengen melayani Tuntas gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa teman-teman sobat kata gitu yang di rumah gitu yang pengen membantu juga gitu ya untuk Tuntas ini, gimana caranya? Ya, teman-teman di Sobat Kata, kalau misalnya memang kami tentu sangat mengharapkan, merindukan dan very joyful, sangat bersuka cita kalau mau ikut melayani bersama-sama dengan kita ya.
Jadi bisa melakukan kontak dengan gereja di sekretariat gereja atau di Yayasan Berkat juga ya. Jadi kami membutuhkan guru-guru untuk menolong kami, ya. Terus kemudian juga membutuhkan para ahli untuk bisa mendampingi ibu-ibu yang berusaha kecil ini tadi. Lalu kemudian kami juga membutuhkan para ahli keluarga untuk bisa melakukan parenting kepada para orang tua murid. Dan ada banyak hal lain yang kami butuhkan. Jadi silahkan datang atau bisa mengontak saya juga di nomor telepon saya. Saya bisa sebutkan nomor telepon saya? Mungkin nanti ditaruh di description box saja. Iya, nanti akan ada di description box buat sobat kata yang mau ngecek itu bisa cek di bawah aja. Iya. Kalau mau kontak siapa juga ada kontak personnya di bawah gitu ya. Siap. Dan kalau mau mendukung juga baik seperti tadi ya daya, tenaga, dana ya bisa nanti ada di dalam tools boxnya. Yes. Ya, jadi untuk teman-teman yang juga pengen berbagi kasih untuk teman-teman di Tuntas bisa mengirimkan juga ke rekening yang ada di bawah ini gitu ya, ke rekening Gereja Kristus gitu. Ntar ada di description box di bawah gitu ya. Oke, penutup aja Kak gitu. Kalau dari Kakak apa sih yang mau disampaikan ke sobat kata gitu, ke apa sih kerinduannya dari Kak Risma dan Kak Tiara gitu yang mau disampaikan ke sobat kata? Silakan. Ya, halo sobat kata. Apapun background teman-teman, mari kita bersama-sama untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Mungkin tidak bisa langsung terjun ke lapangan, tapi bisa mendukung secara doa, materi. Itu aja. Ya, sobat kata pastinya semua dalam keadaan oke, baik ya di tempat kita, makanya kita bisa melihat ini. Satu hal yang ingin saya share dengan teman-teman adalah ketika sekarang kita semua dalam keadaan baik di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, ya marilah kita mengingat juga orang-orang yang belum mengalami kekayaan kasih karunia Tuhan, yang belum mengalami anugerah itu. Mari kita ingat mereka di dalam doa kita, kemudian juga di dalam perbuatan-perbuatan baik kita dan di dalam komitmen hidup kita. Gitu ya, karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau melayani mereka lewat kita, gitu ya. Itu aja. Kasih. Thank you Kak Risma, thank you Kak Tiara, ya. Thank you buat teman-teman Tuntas. Jangan lupa teman-teman, kita podcast sudah selesai, tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi nanti ya di bulan depan di setiap minggu pertama jam 7 malam gitu ya. Hanya di YouTube Gereja Kristus Ketapang dan juga bisa didengarkan di Spotify, di Anchor FM. Yang bisa dicek linknya di bawah di description box di bawah. Kemudian boleh juga kalau teman-teman ada komen, ada mau harapan nih kira-kira topik apa lagi ya yang perlu disampaikan sama Berawal Dari Kata, itu boleh banget di sobat kata bisa tambahin di bawah, bisa di komen dan jangan lupa juga di like dan di share juga. Terus udah sih, itu aja. Salah nih gue. Kita mau bilang makasih juga dong. Oh iya, boleh banget. Teman-teman Berawal Dari Kata udah ngundang kita, udah ngajak kita ngobrolin gitu ya. Yeah. Tapi kita nggak kapok loh ya. Iya. Nanti boleh mungkin Kak Risma sekali-sekali gantiin aku jadi host ya. Oh boleh. Juga buat sobat kata di rumah, kalau pengen tahu lebih jauh jangan lupa kontak ya. Iya. Kan kontak juga di bawah, langsung dikontak aja. Oke, terima kasih dan ya sekarang kita juga akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Tuntas, sebuah ladang pelayanan dengan misi mendidik anak-anak bangsa. Sekilas terlihat biasa sih, hanya bimbel dan acara nyanyi. Namun, dari sanalah Tuhan ingin bekerja. Melalui orang-orang yang dipilihnya, Tuntas menjadi wadah untuk melayani dan mengasihi mereka di luar sana. Juga membekali dengan didikan dan ajaran. Seperti lirik sebuah lagu, berjuta jiwa tak tahu kemanakan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu. Kiranya kita bisa belajar dan menjalani panggilan kita masing-masing, yaitu untuk menyebarkan kasih ke sekitar kita. Tanah airku, untukmu Tuhan, aku siap. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.
kasih.